Sahabat tani, pemupukan adalah proses pemberian nutrisi tambahan bagi tanaman kita agar dia itu dapat tumbuh lebih baik lagi dan juga lebih optimal lagi. Nah, di dalam proses pemupukan itu sendiri, kita tuh harus menyesuaikan ya sahabat tani pupuk yang bakal diberikan dengan kebutuhan unsur hara yang memang dibutuhkan berdasarkan fase-fase tanamannya ya sahabat tani. Nah, pada video kali ini kita bakal contohin ya sahabat tani proses pemupukan tanaman jagung dari awal sampai akhir. Dan buat Anda yang tanam selain jagung maka bisa aja sesuaikan gitu ya sahabat tani. Karena insya Allah saya bakal jelasin secara lebih umum dan juga lebih general. Dan insya Allah lengkap dengan pembahasan pada akhir video nanti. Jadi saran saya luangin waktu sekitar 15 menit ke depan, insya Allah bakal bermanfaat ya sahabat tani. Kita intro dulu. BM. Saya doakan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin ya sahabat tani. Sebelumnya mohon maaf ya saya nggak begitu bisa maksimal kayak biasanya karena memang lagi kurang enak badan, tetapi mudah-mudahan tetap bisa bermanfaat buat Anda, oke? Sahabat tani, ini adalah tanaman jagung. Tanaman jagung ini kami tanam pada lahan yang sebelumnya tuh ditanami tanaman cabai. Sebelumnya di channel ini kita tuh sudah bahaskan bersama bagaimana pemupukan dasarnya. Dan untuk pupuk susulannya, mari kita bahas satu per satu. Dimulai dari fase vegetatif. Tanaman pada dasarnya membutuhkan suplai nitrogen yang lebih terutama pada fase vegetatif. Nah, pada usia 8 hari dan waktu itu tuh ya sahabat tani cukup sering terjadi hujan kecil, maka pupuk bernitrogen tinggi itu kami hindari karena sudah saya jelasin ya sahabat tani pada video yang ini bahwa air hujan itu ternyata memiliki kandungan nitrogen juga di dalamnya. Nah, kalau Anda tahu ya sahabat tani, lokasi budidaya jagung ini tuh dekat banget loh sama sungai. Tinggal nyebrang sedikit aja itu udah sungai ya sahabat tani, sehingga ketika hujan datang maka airnya tuh langsung nyebrang. Jadi proses budidayanya itu jauh lebih aman. Kenapa? Karena tanaman jagung itu ya sahabat tani, kalau dia tuh menerima air yang lebih banyak dan kebetulan misalnya nih salurannya tuh kurang bagus, maka pasti pertumbuhannya tuh nggak bakal normal. Makanya benar-benar perhatikan gitu ya sahabat tani membudidayakan jagung pada saat musim hujan. Dan kebetulan itu ya sahabat tani salurannya tuh emang bagus dan dekat sama sungai, jadi alhamdulillah nggak menggenang gitu ya sahabat tani. Nah, karena sering-sering hujan itu, akhirnya kita tuh lebih memilih pemupukan yang digunakan itu tuh adalah NPK seimbang, yaitu 16, 16, 16 dengan sistem cor sebanyak 2 kg untuk 12 tangki sprayer 16 liter ya sahabat tani. Dan pemberiannya tuh di pagi hari saat harinya tuh berpotensi cerah gitu ya sahabat tani. Jadi Anda perhatikan kalau memang Anda mau ngecor tanaman Anda, perhatikan bahwa saat itu tuh lagi nggak mau hujan gitu ya sahabat tani. Karena kalau kita cor itu pasti bakal sangat-sangat rentan kalau terjadi hujan gitu ya sahabat tani, oke? Kemudian beranjak 1 minggu kemudian yaitu di usia 15. Nah, kita tuh kembali memberikan pupuk NPK seimbang yaitu 16, 16, dan 16 dengan takaran 3 kg untuk 15 tangki. Dan sistem aplikasinya juga sama dengan sistem cor pada saat pagi hari. Dan buat yang pertumbuhannya agak telat, maka untuk mengejarnya ya sahabat tani, maka kita tuh bisa campurkan hormon namanya giberelin supaya bisa mengejar pertumbuhan kakak-kakaknya yang kebetulan tumbuh lebih baik gitu ya sahabat tani. Dan insya Allah kalau Anda setuju, insya Allah kita bakal buatin video khusus tentang manfaat luar biasa hormon giberelin ini. Gimana? Anda setuju? Nah, alasan kami tetap pakai NPK seimbang pada usia 15 ini tuh ya sahabat tani karena dalam 1 minggu itu masih ada hujan. Jadi pengalaman kami ya sahabat tani, jagung manis itu memang boleh-boleh aja loh nitrogennya tuh banyak. Tetapi ya sahabat tani, Anda tuh harus perhatikan, ini pengalaman kami ya sahabat tani di tahun kemarin. Hama itu ternyata suka banget sama tanaman yang punya kadar nitrogen yang
yang tinggi. Makanya banyak banget ulat yang pada berdatangan ya sahabat tani, dan itu tuh benar-benar sulit banget untuk dikendalikan. Makanya dari situ tuh kita pikir-pikir ya sahabat tani, kalau kita tuh mau ngasih pupuk yang kadar nitrogennya tuh tinggi. Bahkan pupuk organik cair yang isinya bakteri penambat nitrogen macam kayak PGPR ya sahabat tani, kami pikir-pikir juga ngasihnya ya, karena nitrogennya sudah didapat dari alam gitu ya sahabat tani. Nah, tips dari kami, kalau Anda punya namanya BWD atau bagan warna daun, maka pakai ya sahabat tani buat ngukur kehijauan daun tanaman. Atau kalau nggak punya, maka silahkan download di internet dan simpan di HP Anda. Nanti tinggal sesuaiin aja warna daun tanaman Anda dengan gambar BWD yang ada di handphone Anda gitu ya sahabat tani, sehingga Anda tahu bagaimana kadar kehijauan tanaman Anda. Dan BWD itu ya sahabat tani, menurut sepengalaman saya itu bisa dipakai pada beberapa jenis tanaman untuk mengukur tingkat kehijauan daun tanaman gitu ya sahabat tani, oke? Jadi pada saat pupuk dasar apa yang dimasukkan, Pak? Kalau pupuk dasar kita tidak ada yang dimasukkan, cuman yang dulunya sudah ada pupuk dasar waktu tanam yang kemarin. Jadi pemupukan dasar kita tidak ada ya sahabat tani, tetapi hanya menggunakan sisa-sisa dari pupuk dasar tanaman sebelumnya. Nah kemudian ini kan umurnya udah berapa hari nih Pak? Udah 20 hari. Nah umurnya sudah 20 hari sahabat tani. Dan pemupukan yang sudah masuk apa aja Pak? Pemupukan yang sudah masuk itu cuman Mutiara. Mutiara 16 itu ada 5 kilo. Pupuk pertama ya 2 kilo cor, pupuk kedua 3 kilo cor juga. Ini sekarang sudah tanamannya umurnya 20 hari dan pemupukan yang baru masuk ternyata baru 5 kilo pupuk NPK Mutiara, dan insya Allah mungkin kita besok hari ya Pak mau masukkan pupuk organik cair lagi ya. Insya Allah, ya. Nah jadi ya sahabat tani, kita akan bakal memasukkan pupuk organik cair lagi, dan kita bakal update bagaimana perkembangan dari tanaman ini. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selang 1 minggu kemudian, nah itu tuh pas hujan gak begitu banyak ya sahabat tani, maka masuklah pupuk organik cair air cucian beras yang tutorialnya tuh udah saya bikinkan pada video yang ini ya sahabat tani. Karena air cucian beras itu memiliki kandungan yang luar biasa ya sahabat tani, seperti vitamin B yang pasti berperan dalam masa pertumbuhan tanaman. Dan saya nggak bakal jelasin lagi ya sahabat tani gimana cara bikinnya. Maka kalau Anda pengen tahu gimana cara bikinnya, maka silahkan tonton pada video yang ini gitu ya sahabat tani, oke? Kemudian pemupukan ketiga yaitu di usia 25 hari. Kita tuh juga masih menggunakan pupuk NPK seimbang ya sahabat tani. Alasannya kenapa coba? Tebak, hujan lagi ya sahabat tani. Nah, pada pemupukan ketiga ini diberikan juga dengan sistem cor yang menghabiskan sekitar 5 kilo buat 15 tangki sprayer gitu ya sahabat tani. Nah, pada tahap ini Anda tuh mesti ingat ya sahabat tani bahwa jangan mencor tanaman sehabis hujan ya sahabat tani, karena volume airnya tuh pasti bakalan sangat banyak. Saran kami corlah ketika beberapa hari nggak hujan gitu ya sahabat tani. Kemudian selang 10 hari ke depan, dan itu harinya ke 35 ya sahabat tani, dan pupuk yang kita berikan yaitu masih sama, yaitu NPK seimbang dengan dosis 5 kg untuk 15 tangki sprayer. Dan Anda pasti tahu penyebabnya kenapa? Ya karena dalam seminggu itu masih ada hujan ya sahabat tani. Dan di sini tuh mulai dari Agustus itu sampai bulan yang sekarang September ya sahabat tani. Mohon maaf kalau Anda nontonnya nggak September ya sahabat tani, anggaplah Anda nonton di September gitu ya sahabat tani. Itu tuh tiap minggu tuh ada hujan ya sahabat tani. Makanya kita tuh mengusahakan meminimalkan untuk pemberian pupuk yang bernitrogen gitu ya sahabat tani. Dan kami meningkatkan pemberian nutrisi lainnya melalui foliar ya sahabat tani, atau lewat daun menggunakan pupuk NPK namanya Profit Maxi gitu ya sahabat tani. Dan kita tuh ngabisinnya cuman sekitar setengah kilo aja loh sahabat tani untuk luasan 2000 meter ini. Harganya kalau nggak salah si Iron itu kemarin beli kalau nggak salah online ya sahabat tani, kira pokoknya 20-an lah, kisaran 25 apa 27 lah gitu loh sahabat tani. Dan caranya itu dispray kira-kira 3 sendok buat 1 tangki sprayer gitu ya sahabat tani. Atau kalau 1 sendok itu sekitar 12 gram, maka 3 sendoknya adalah 36 gram gitu ya sahabat tani. Dan jika Anda bertanya, kok nggak ada kalsiumnya dalam proses budidayanya?
Lah kan sudah dijelasin pada video sebelumnya ya sahabat tani bahwa pengapuran itu juga ada kalsiumnya gitu ya sahabat tani. Bahkan pada dasaran juga sudah tersedia pupuk atau unsur hara mikronya karena kita pakai pupuk kandang dan juga kompos gitu ya sahabat tani. Oke, pemupukan selanjutnya yaitu usia 42 hari. Masih sama menggunakan pupuk NPK 16-16-16 dan dosisnya pun masih tetap sama yaitu 5 kg buat 15 tangki sprayer. Tetapi pada tahap ini kami juga mendongkrak pertumbuhannya dengan tambahan pupuk namanya pupuk kalium cair gitu ya sahabat tani, dan ini bentuknya mereknya Bensai gitu ya sahabat tani. Digunakan dengan dosis rekomendasi menurut kemasannya itu kisaran 1-2 cc per liternya. Atau kalau kita konversikan dalam satuan tangki maka kira-kira kisaran 16-32 cc ya sahabat tani untuk satu tangki sprayernya. Pemupukan selanjutnya menggunakan NPK seimbang dengan sistem cor sebanyak 2 kg dicampurkan dengan pupuk KCL juga 2 kg ya, dan dibantu juga dengan aplikasi foliar yaitu KCL cair. Dan pemupukan terakhirnya itu juga tetap menggunakan NPK seimbang sebanyak 2 kilo aja ya sahabat tani, dan dicampurkan dengan pupuk KCL juga 2 kilo ya sahabat tani yang dilarutin pada 15 tangki sprayer. Dan alhamdulillah hasil jagungnya mantap gitu ya sahabat tani. Oke, sampai di sini ya sahabat tani, saatnya kita masuk pada pembahasan. Pembahasan pertama, jangan samakan budidaya yang kami lakukan dengan budidaya di tempat Anda. Karena gini ya sahabat tani, soal pupuk yang digunakan ini tuh bisa aja sama, bisa aja berbeda. Pupuk yang kami sebutin tadi ya sahabat tani itu cuman sekedar contoh aja. Mungkin bisa bagus ketika diaplikasikan di tempat Anda, bisa juga enggak ya sahabat tani. Maka perhatikan faktor-faktornya. Apa kira-kira? Pertama yaitu pupuk dasaran ya sahabat tani. Kalau Anda sudah menambahkan pupuk yang ada fosfornya pada saat dasaran gitu ya sahabat tani, maka pupuk susulannya itu nggak perlu terlalu banyak pupuk yang berfosfor gitu ya sahabat tani. Kemudian yang kedua, karena posisi pada saat pembudidayaannya itu tuh cuacanya sering hujan ya sahabat tani, maka pupuk yang tinggi kadar nitrogennya itu harus dihindari meskipun itu ada pada masa vegetatif. Kemudian pembahasan kedua, seperti yang saya jelasin sebelumnya ya sahabat tani, berdasarkan pengalaman kami di tahun kemarin bahwa nitrogen itu jangan terlalu tinggi diberikan pada tanaman jagung ya sahabat tani, karena bakal mengakibatkan daun jagung manis itu sangat hijau. Dan Anda tahu apa yang terjadi coba kalau kehijauan? Hama itu ternyata suka banget sama tanaman yang oversubur. Maka kalau Anda sering lihat ya sahabat tani, ada segerombolan ulat gitu ya sahabat tani di tanaman jagung, itu bisa jadi penyebabnya karena tanaman Anda itu terlampau subur. Dan jujur ya sahabat tani, saya tuh lebih suka kita tuh menerapkan langkah proteksi atau pencegahan daripada pengobatan atau kuratif gitu ya sahabat tani. Nah, kalau sering hujan misalnya dan Anda lihat tanaman Anda itu sudah cukup subur berdasarkan yang saya bilang pakai BWD tadi ya sahabat tani, maka jangan lagi diberi pupuk yang kadar nitrogennya tinggi. Apalagi pakai nitrogen tunggal, apa kira-kira? Urea ya sahabat tani. Karena urea itu mengandung berapa persen nitrogen? Ayo, masih ingat? Kalau nggak ingat silahkan tonton videonya yang ini ya sahabat tani. Dan melenceng sedikit kita ya sahabat tani ke tanaman padi. Sebelumnya di sini tuh ya sahabat tani, saya tuh sudah kenyang banget keluhan petani di sini coba. Mereka bilang, "Oh, aku nggak suka katanya pakai Ponska." Karena Ponska itu bikin tanaman padi kena blast katanya gitu ya sahabat tani. Setelah saya gali usut demi usut, ternyata mereka tuh mengaplikasikan Ponska itu dicampur sama urea. Urea itu ya sahabat tani kadar nitrogennya berapa persen? 46, sedangkan Ponska itu anggaplah Ponska yang kemarin ya sahabat tani 15. Maka bayangin ya sahabat tani, tanaman diberikan nitrogen setinggi itu apa yang terjadi? Ya saya kan bener hijau ya sahabat tani, tetapi justru imun tubuh tanaman jadi lemah ya sahabat tani, dan bener aja itu yang bikin tanaman mereka tuh kena blast ya sahabat tani. Maka pupuk juga harus seimbang.
Dan pertumbuhan tanaman serta warna daun lah ya sahabat tani yang merupakan indikator dari kesuburan tanaman kita. Nah ya sahabat tani, saya tuh ada postingan juga dari sahabat tani yang sharing pada kolom komentar, dan ini dia. Dan pembahasan ketiga, dalam proses budidaya tanaman, maka saran kami libatkan petugas atau PPL setempat supaya ada edukasi yang lebih jelas. Satu daerah ya sahabat tani itu pasti loh beda pemupukannya dengan daerah yang lain, jadi nggak bisa disamain ya sahabat tani. Jadi saya mau cerita lagi, sebelum pindah ke desa yang saya kerja, ada teman-teman, ada si Iron, ada si Paidi ya sahabat tani. Nah, saya tuh pernah kerja di sebuah desa yang memang tipologi lahannya itu adalah rawa lebak ya sahabat tani. Nah, ibaratkan ya sahabat tani gambar yang ada di depan sini. Nah, ini gambarnya. Nah, rawa lebak itu di sini ya sahabat tani. Jadi di daerah rawa lebak ini tuh tertumpuk loh semua larutan-larutan yang dari atas ya sahabat tani. Makanya di bagian sini tuh itu suburnya gak ketulungan gitu ya sahabat tani, serius. Tanaman padi aja tuh sampai kaget loh ya saya sahabat tani. 2010 saya kerja di desa yang memang di bawah sini itu tanaman padi orang bahkan tanpa pupuk sama sekali loh bisa sampai 12 ton per hektar. Coba gimana? Dan 2010 ya sahabat tani, saya tuh penempatan kerjanya tuh di daerah rawa lebak ini ya sahabat tani. Makanya tahu banget gimana proses budidaya di sana. Bahkan tanaman jagung manis aja ditanam di daerah rawa lebak itu ya sahabat tani. Ini serius ya sahabat tani, tanpa pupuk sama sekali aja tuh subur ya sahabat tani, benar serius. Kenapa coba? Ya karena unsur hara yang di atasnya tuh turun ya sahabat tani sampai ke bagian rawa lebak itu sendiri. Tetapi konsekuensinya adalah dia tuh cuman kering cuman sekitar 4-5 bulan aja dalam 1 tahun. Sisanya tuh tenggelam ya sahabat tani pada saat musim hujan. Jadi saya tekankan lagi ya sahabat tani bahwa libatin penyuluh pertanian lapangan setempat biar ada rekomendasi pemupukannya dan biar proses budidayanya menjadi lebih efektif lagi. Kalau memang alasan Anda nggak ada katanya orangnya, maka datengin ke Balai Penyuluhan Pertanian setempat, ada kok ya sahabat tani, oke? Nah, itu yang bisa kami sampaikan ya sahabat tani. Saya Rizali Ansar, kemudian teman saya Paidi dan juga Hairon ya sahabat tani yang merupakan tim pelaksana Demplot itu mengucapkan terima kasih sudah nonton video kami. Insya Allah pada video selanjutnya kita bakalan bahas manfaat luar biasa dari hormon giberelin. Gimana? Anda setuju nggak kita bahas itu? Kalau setuju silahkan komen gitu ya sahabat tani, oke? Terima kasih udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahabat tani, terima kasih.